Ben yang gantiin Eko nih. Gantiin Eko ada. Yang gantiin Eko nih. Oh, itu Eko. Siapa lupa namanya? Hah? Wahyudi. Wahyudi yang gantiin itu siapa? Wahyudi yang gantiin itu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kali ini di bulan terbaik dan di hari terbaik pula kita bersama-sama mengisinya dengan bermajelis ilmu, mengkaji kalamullah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan-perkataan para ulama kita yang penuh dengan keberkahan. Maka daripada itu, marilah kita mentuluskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan niat kita karena niat juga bagian dari ibadah yang diperintahkan dalam agama kita, senantiasa kita perbaharui, kita luruskan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar, memahami, dan kita memohon kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah berjuang, berjalan di atas petunjuk dan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan insyaallah semoga berikan kemudahan mengkaji dari sebuah risalah tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yang mana ini berkaitan tentang masalah akidah, tauhid, manhaj, seluruhnya insyaallah masuk ke dalamnya biiznillah. Dan insyaallah taala dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita akan berusaha mengambil atau menguraikan sedikit faidah, tidak banyak, dari risalah beliau tersebut, dan insyaallah semoga mudahkan hingga selesai dari kegiatan kita ini kita akan khatamkan atau selesaikan dari pembahasan kitab ini dengan pertolongan dari Allah. Kemudian saya juga himbau kepada teman-teman sekalian, apabila mungkin capek, lelah atau mengantuk, jika ingin berwudu dipersilahkan, jika ingin berdiri juga dipersilahkan, berdiri dalam rangka mungkin pindah tempat duduk atau berdiri saja, maka insyaallah tidak masalah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan bismillah kita mulai dari mana yang Prof? Wahyudi. Kepada Al-Wahyudi, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rahimahullahu ustadzana wa ghafarallahu li wa lahu wal hadirin wa jami'il muslimin. Semoga al-musannif hafizahullahu ta'ala muqaddimatun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna insyirah as-sadri matlabun 'azimun wa maqsidun jalilun wa manatun 'azimatun min rabbil alamin. Wal maqsudu bi insyirah as-sadri irtiyahuhu wa tuma'ninatuhu wa zawalul munaqqisati wal mukaddirati anhu wa baqa'uhu sa'idan fi hayatin karimatin wa thayyibatin. Wa idza manna Allahu 'azza wa jalla 'ala 'abdihi bihi fasharaha lahu sadrahu wa yassara lahu amrahu tahaqqaqat fil 'abdi masalihuhu ad-diniyatu wa dunyawiyyatu wa nala maqasida wa ahdafahu wa fasahulat 'alaihi al-ibadat wa tayassarat lahu ta'at wa tamakkana min ri'ayati masalihihi wa tahayya'a lahu tarbiyatu waladihi. Wa amma idza taqa sadru fa inna katsiran min masalihil 'abdi tata'aqqalu fala qudrata lahu 'ala 'amalin wala nashata lahu fi wujudi abwabil birri bal la yazalu mutanaqqilan min hammin ila akhar wa min ghammin ila ghammin. Fa syarru sadri a'zamu mu'inin lil 'abdi 'ala tahqiqi ghayatihi wa naili masalihihi. ولهذا لما أمر الله نبيه موسى عليه السلام بالذهاب إلى طاغية فرعون للدعوة وتحذيره من مغبة طغيانه وتوجه موسى عليه السلام إلى الله بدعائه فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ويقول الله سبحانه وتعالى منزلا على عبده ورسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menyampaikan muqaddimah yang sangat luar biasa dengan memuji kepada Allah Rabbul Alamin, bersalawat kepada baginda yang mulia, Nabi penutup seluruh para nabi dan rasul, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga sahabatnya serta mereka yang mengikuti petunjuk jalan tersebut. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyampaikan bahwa fa inna syirah sadri, sesungguhnya hati atau memiliki hati yang lapang, dada yang tenang, jiwa yang luas, matlabun azimun, ini adalah harapan cita-cita yang sangat agung dan niat yang sangat jalil, yang sangat mulia. Dan bisa lapang dada itu adalah minnatun azimatun min rabbil alamin, adalah anugerah dari Allah sang penguasa semesta alam. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa beliau tekankan di sini, ingat kebahagiaan atau kelapangan dada, hati yang lapang, hati yang nyaman, itu adalah anugerah, mutlak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di muqaddimah ini beliau tekankan, orang bisa lapang dada, bisa tenang hatinya, itu adalah anugerah dari Allah. Anugerah yang akan benar-benar membuat sang hamba itu bahagia di dunia, begitu pula di akhirat. Tidak ada kebahagiaan, asas kebahagiaan itu kecuali orang punya dada yang lapang, punya hati yang tenang, hati yang nyaman. Ini asas, sekali lagi. Nanti kita akan sebutkan 10 poinnya, apa cara agar kita meraih itu. Tapi ketika kita paham bahwa dada yang lapang, hati yang tenang, jiwa yang luas, ini adalah asas kebahagiaan. Karena kebahagiaan, dan ini ingat baik-baik teman-teman sekalian, kebahagiaan tidak akan mungkin diraih dengan harta atau bergelimang dengan harta. Kebahagiaan tidak mungkin diraih dengan bergelimang dengan harta ataupun dunia. Kebahagiaan tidak mungkin
diraih, kebahagiaan hakiki, hati yang tenang, hati yang nyaman, jiwa yang lapang tidak mungkin diraih kalau cuman jalan-jalan ke Raja Ampat, jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke tempat wisata-wisata yang indah. Karena ini hakikatnya cuma dunia. Tapi ketika benar-benar ke intinya dari masalah hati tersebut, nah inilah yang ditujukan oleh penulis. Kebahagiaan, asas kebahagiaan adalah ketika hati itu tenang, jiwa itu lapang, dan ingat, bukan dengan konsep harta yang banyak atau konsep dunia dan yang lainnya. Karena contoh demikian orang yang banyak harta ataupun dunia, mereka hakikatnya tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Mereka tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Betapa banyak para komedian, betapa banyak para orang yang hidupnya glamor, dikenal banyak orang, apakah hidupnya tenang? Halo? Apakah hidupnya tenang? Tidak. Hidupnya tidak tenang. Sebagian mereka minum Wipol, tahu Wipol? Fiksal, nggak tahu Fiksal juga? Baygon ada. Itu pembersih, pembunuh nyamuk semua. Dipinum. Kenapa? Padahal orang terkenal. Padahal komedian buat orang lain bahagia ketawa. Seakan banyak ketawa itulah ketenangan hati atau lapangnya dada. Nanti kita akan sebutkan juga bahwa di antara ini masuk dalam poin nanti insyaallah. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kelapangan dada, ketenangan jiwa, jiwa yang luas itu tidak bisa diraih dengan harta yang bergelimang, banyak, dunia, terkenal, follower banyak, atau segala macamnya, bukan. Ya, Allah anugerahkan nikmat kelapangan dada ini, insyirahus sadr ini hanya kepada hamba yang Allah pilih, yang Allah kehendaki. Dan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kata beliau di sana, wal maqsudu bin syirahi sadri, dan yang dimaksudkan dari lapang dada di sini adalah irtiyahuhu, yaitu ketika seorang bisa nyaman, seorang bisa tumakninah, bisa tenang, dan zawalul munaghisati wal mukaddirat, hilang berbagai macam gangguan, hal yang buat hati itu tak nyaman, membuat hati itu keruh, gundah gulana, dan dia tetap berada wa baqa'uhu sa'idan fi hayatin karimatin wa tayyibah, dan tetap konsisten berjalan di atas jalan kebahagiaan, di kehidupan yang mulia, kehidupan yang menyenangkan. Nah, itu adalah dada yang lapang, kata penulis. Dan ketika dada lapang, Allah Subhanahu wa taala mannallahu azza wa jalla ala abdihi bihi. Ketika dada yang lapang ini Allah berikan kepada seorang hamba tersebut, fasyaraha lahu sadrahu, Allah lapangkan dadanya, wa yassara lahu amrahu, Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusannya, dan akan tahaqqaqat lil abdi masalihuhu, akan terwujudkan, akan sampai segala kemaslahatan bagi hamba tersebut dari urusan agamanya, diniyahnya dan duniawiyahnya. Urusan agamanya kecapai dalam hal kemaslahatan, dan urusan dunianya juga akan tercapai. Dan kemudian juga kata beliau hafizahullah, wa nala maqasidahu wa ahdafahu, dan akan tercapai pula tujuan-tujuannya, angan-angan atau target-targetnya, cita-citanya. Kemudian juga fasahulat alaihi ibadat, ibadahnya akan menjadi gampang. Maka tinggal kita masuk dalam mafhum mukhalafah. Kalau ibadah kita susah atau kesusahan kita dalam ibadah, berarti kesimpulannya apa? Apa dia? Dada kita tidak lapang. Kalau kita susah ibadah, susah nyaman dengan Al-Quran, susah nyaman dengan sholat, berarti dada kita tak lapang. Karena dada orang yang lapang, kata beliau, fasahulat alaihi ibadat, ibadahnya bakal mudah. Dan ini dicontohkan oleh para salafus saleh terdahulu, bagaimana mereka paling tidak dalam sholat malam
bisa semalaman suntuk mereka sholat. Sebagian mereka mengkhatamkan 30 juz dalam sholatnya tersebut. Dan ini perkara yang secara logika tidak mudah, tidak gampang. Ya kita sekali duduk saja untuk khatam itu kan bukan perkara yang gampang, apalagi sholat. Tapi bagi mereka seakan-akan mudah. Sebagian mereka lagi sholat dipanah, tapi seakan panah yang menancap di tubuhnya itu tidak terasa. Mudah sholat sambil dipanah. Nah kita gimana? Buka boro-boro dipanah. Dengar suara yang aneh saja atau apa udah keganggu. Menunjukkan bedanya level kekhusyuan kita dengan orang-orang yang dadanya lapang dari para salafus saleh terdahulu. Ibadahnya akan mudah, kemaslahatan akan terwujudkan, kebaikan dunia akhiratnya, agama dunianya akan tercapai pula, dan ketaatan akan jadi mudah. Wa tayassarat lahu ta'at, ketaatan itu akan mudah bagi dia. Dan wa tamakkana, mungkin baginya untuk senantiasa min riayati masalih, dia akan lihat mana yang maslahat, mana yang mudarat, mana yang penting untuk didahulukan, dan juga dalam tarbiyatu waladi, mudah baginya untuk mendidik kalau dia punya anak. Nah, adapun kata beliau hafizahullah, wa amma idza dhaqa sadr, kalau dada itu sempit, maka akan banyaklah fa inna katsiran min masalihil abdi tata'attal, akan banyak terlantar. Kemaslahatan-kemaslahan itu akan banyak tertinggalkan sampai dia tidak mampu, fala qudrata lahu ala amalin, enggak mampu melakukan pekerjaannya dengan baik. Baik pekerjaan mungkin cari nafkah atau pekerjaan tujuan dia diciptakan. Kemudian dia tidak nasyat, tidak semangat, tidak energik. Lahu fi wuluji abwabil bir, dalam pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan tidak ada ghirahnya, tidak ada semangatnya. Dan puncaknya adalah dia akan muntakhilan min hammin ila akhar, pindah dari satu kegalauan yang lain. Maka ditekankan lagi di sini kata beliau untuk bahwasanya kelapangan dada itu sangat penting dan sangat membantu seorang hamba dalam mewujudkan ala tahqiqi ghayatihi wa naili masalihi, untuk mewujudkan tujuan-tujuan kehidupannya. Kelapangan dada ini hal yang mendasar untuk sang hamba itu bisa sampai kebaikan agamanya, kebaikan dunianya. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Walihada lamma amara Allahu nabiyahu Musa alaihi salatu wassalam, ketika Allah memerintahkan kepada nabinya Musa untuk mendakwahi taghut di zaman itu yang bernama Firaun, didakwahkan dan diperingatkan wa tahdhirihi min maghabbati tughyanihi, tentang betapa luar biasanya kezaliman melampaui batasnya Firaun tersebut. Kemudian tawajjaha Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa menghadapkan diri kepada Allah. Dan inilah teladan dari para nabi dan para rasul, selalu menomorsatukan Allah dalam setiap kehidupan. Teladan dari para nabi dan para rasul selalu mengedepankan Allah dalam setiap kehidupan. Dan itu yang diajarkan oleh para guru-guru kita dalam setiap sendi kehidupan. Lebih-lebih lagi yang mulia. Contoh, kita pengen menghidupkan 10 awal Zulhijjah ini. Gak mungkin kita bisa semangat kalau kita tidak menghadap kepada Allah. Kita mau khatamkan kitab ini, mengambil faedah. Tak mungkin kita mulai kecuali kita minta tolong sama Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan hal-hal yang positif, tidak terkalahkan sama rasa lelah atau capek atau ngantuk. Makanya Nabi Musa demikian. Beliau menghadapkan diri kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah dengan kalimat yang Allah berikan dalam surat Thaha ayat ke-25 sampai ke-26. Kata Allah tabaraka wa taala mengabadikan doa Nabi Musa. Dan ini sangat kami sarankan bagi para teman-teman sekalian, terutama para penuntut ilmu, banyak baca doa ini, karena nanti ada poin yang berhubungan tentang bagaimana Anda belajar.
Kata Nabi Musa, Rabbishrah li sadri, wahai Rabbku lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Wa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, berfirman, yang ini sebuah anugerah kepada sang Rasul pilihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan dalam surah Alam Nashrah atau surah Al-Insyirah ayat pertama, Alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, dari Nabi Musa, begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita mengambil pelajaran. Apa dia? Bahwa orang yang berhijrah ke jalan tauhid, berhijrah ke jalan sunnah, itu harus punya modal dasar kelapangan dada. Harus punya modal kelapangan dada. Kenapa seorang yang berhijrah harus punya kelapangan dada? Karena ketika dia berhijrah, dia akan menghadapi potensi-potensi penolakan. Banyak cerita orang ditolak. Beberapa hari yang lalu ada jamaah cerita ke saya, hampir kena pukul sama orang. Gara-gara berpegang kepada tauhid wa sunnah. Hampir mau dipukul. Hampir mau dilaporkan ke polisi. Maka saya nasihatkan untuk sabar. Minta kelapangan dada sama Allah. Berjalan di atas jalan kebenaran itu perlu sekali kelapangan dada. Apalagi orang yang benar-benar nentang dakwah tauhid, dakwah sunnah. Gangguannya pasti akan banyak. Gangguannya pasti akan banyak. Lebih-lebih lagi antum, mahasiswi yang kelak akan berdakwah ke keluarga minimal, orang terdekat, atau ngajar kelak, jadi guru, jadi pendidik, sangat membutuhkan kelapangan dada. Sangat membutuhkan kelapangan dada. Kenapa? Karena kalau jadi sosok orang yang telah berhijrah atau memegang jalan kebenaran ini gak punya kelapangan dada, potensi dia untuk putus asa itu sangat luar biasa. Potensi dia untuk putus asa itu sangat luar biasa. Futur atau istilah lainnya. Wah, susah, payah, sudahlah, gak mau, dan seterusnya. Maka jangan demikian. Hendaknya ini perhatikan baik-baik. Nabi Musa minta kelapangan dada kepada Allah. Nabi Muhammad SAW pun dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gangguan itu pasti akan datang dan akan kita hadapi semua. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma qala musannif rahimahullah ta'ala, fa hadhihi minhatun ilahiyyatun wa 'atiyatun rabbaniyyatun manna Allahu 'azza wa jalla 'alaihi biha, fa syarhu sadri min a'zami asbabil huda wa tadyiquhu min asbabil dhalal, kama anna syarhahu min ajalin ni'am wa tadyiquhu min a'zami ni'am. Nah, kata beliau hafizahullah ta'ala bahwa sekali lagi kelapangan dada itu adalah anugerah dari Allah. Minhatun ilahiyyatun. Kelapangan dada itu anugerah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemberian dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, yang di sana beliau tidak menyebutkan, tapi dikasih tanda kurung itu ya. Dan di sana ada footnote-nya. Itu perkataan Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Syifa'ul Alil. Fasyarhu sadri, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kelapangan dada, hati yang lapang, hati yang tenang, itu adalah min a'zami asbabil huda, sebab terbesar seorang bisa mendapatkan hidayah. Dan kata para ulama, lebih-lebih lagi hidayah ilmu. Dada yang lapang itu adalah sebab terbesar seorang bisa mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian adapun sempitnya dada, wa tadyiquhu min asbabil dhalali. Sempitnya dada itu adalah sebab orang itu akan
tersesat akan sulit menerima ilmu agama. Kama anna syarhahu min ajallin ni'am wa tadyiquhu min a'zamin niqam. Sebagaimana lapang dada ini termasuk nikmat yang besar dari Allah, maka sempitnya dada merupakan lawan dari ni'am, jadi niqam, malapetaka, bala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini perkataan yang luar biasa dari para ulama kita. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bahwa hati yang lapang itu modal terbesar Anda dapat hidayah ilmu. Orang bisa paham ilmu itu kalau hatinya tenang. Dan itulah yang disifatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam majelis-majelis ilmu. Apa hadisnya? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Kemudian kecuali illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Hati yang tenang itu bukan tidur. Hati yang tenang itu bukan orang ketiduran di majelis atau di khutbah Jumat. Memang orang bisa tidur itu butuh apa? Ketenangan. Iya kan? Ada yang kenal King of Pop, Raja Pop dunia. Siapa? Michael Jackson. Tahu kan? Tahu nggak Michael Jackson? Nggak tahu? Pura-pura nggak tahu. Ada apa? Emang kenapa, Ustaz? Saya nggak tahu muslim apa enggak dia. Wallahu alam. Tapi yang paling ma'ruf beritanya adalah raja pop dunia ini itu kalau tidur harus disuntik dulu. Kalau mau tidur harus disuntik terlebih dahulu. Karena hormon ketenangannya untuk bisa tidur itu udah bermasalah. Untuk tidur harus disuntik terlebih dahulu. Maka ya satu sisi antum bersyukur bisa mudah tidur, apalagi di setiap majelis tidur, di khutbah Jumat tidur. Ini pun baru bangun tidur rupanya gitu loh. Subhanallah. Tapi ingat sekali lagi, dapat petunjuk hidayah ilmu yang bermanfaat itu perlu kelapangan dada dan hati yang tenang. Begitu pula orang yang menghafal. Orang yang bisa menghafal itu juga perlu dada yang tenang, dada yang nyaman. Ya. Itu ilmu baru meresap akan masuk. Fokus jadinya gitu. Makanya di antara ciri doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin Allah akan ijabah doa-doa kalian. Kemudian apa lanjutan hadisnya? Ya'lamu, nah ketahuilah, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang tidak serius, yang tidak fokus, yang lalai pikirannya kemana-mana. Maka hati yang fokus, hati yang lapang. Banyak-banyak orang baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apakah itu hati bermain di sana? Tidak bermain hati, tidak fokus. Hati tidak lapang. Bisa mikirin hutang, mikirin masalah, tapi mulutnya komat kamit Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Maka kelapangan dada ini sebab terbesar seorang bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, dan sini rata-rata mayoritas anak muda termasuk saya. Ya. Saya masih muda nih. Masih lah, kita berpala 3 saya, baru 30. Paling ada bapak kita aja lebih senior namanya. Nah, rata-rata mayoritas ini masih anak muda. Ada sebuah hadis, sebuah riwayat yang ini menunjukkan pelajaran tentang bagaimana kelapangan dada itu benar-benar menjadi modal dasar seorang bisa menerima ilmu. Hadis tentang seorang pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna ghulaman syaban atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nabiyallah ata'dunu li fi zina." Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Ini gentlenya anak laki-laki di zaman dulu. Padahal fitnah zaman dulu enggak sebagaimana fitnah di zaman sekarang. Aurat kebuka di zaman dulu
nggak sebagaimana aurat kebuka di zaman sekarang. Tapi bayangkan 14 abad yang lalu datang seorang pemuda di hadapan Nabi SAW, "Ya Nabi Allah, izinkan saya untuk berzina." Subhanallah. Faqala Nabi SAW, atau dalam riwayat lain disebutkan sebagian para sahabat pada waktu itu, dah, kurang ajar, tidak sopan sama Nabi. Suruh pergi sana, nggak punya adab. Secara adabnya memang tidak beradab. Masa iya depan Nabi bilang minta halal kan? Zina. Tapi Nabi dengan rahmatnya mengatakan, "Qurribuhu." Sini bawa, kemari itu pemuda. Fadana hatta jalasa baina yadayhi. Sampailah pemuda itu dekat banget sama Nabi, sebagaimana hadis Jibril ketika malaikat Jibril mengajarkan Islam kepada Nabi SAW. Nah, ini adab. Adab belajar nih gini. Adab dapat ilmu tuh gitu, dekat. Makanya Ustaz Wahyu suruh antum dekat-dekat, jangan jauh-jauh. Enggak digigit gitu antum. Gitu. Pada kejepit-kejepit semua, kayak apa yang ditakutkan gitu. Mendekat. Ini pemuda dekat kepada Nabi. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda kepada pemuda tersebut, "Atuhibbu li ummika?" Mau enggak kalau ibumu dizinai? Faqala la, jalani Allahu fida'ak. Enggak mau ya Rasulullah. Ya. Engkau jadi tebusannya. Demi Allah enggak mau gitu loh. Siapa yang mau ibu sendiri dizinain? Kemudian lanjut Nabi mengingatkan, kalau enggak ibumu, mau enggak kira-kira saudarimu? Kamu punya saudara perempuan, dizinain sama orang. Jawabannya sama. Atuhibbuhu libintika, atau anak perempuanmu, kalau kamu punya anak perempuan. Qala la, wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fida'aka. Tidak mau ya Rasulullah, demi Allah, engkau jadi tebusannya, saya tidak mau anak perempuan saya. Bibi perempuan saya, saudari perempuan saya, enggak mau semuanya. Kemudian Nabi sampaikan, walan nasu yuhibbunahu li akhwatihim. Begitu pula orang lain, kata Nabi. Saudari-saudari, hubungan ke wanita dari mereka, enggak mau. Pasti kalau bahasanya engkau zinai satu perempuan, itu bisa jadi anak perempuan orang, itu bisa jadi ibunya seorang, itu bisa jadi bibinya seorang, dan seterusnya. Ya. Kemudian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya yang mulia, fawadha'a yadahu alaih, di dada si pemuda ini. Kemudian mengucapkan sebuah doa yang sangat luar biasa. Allahumma ighfir dzanbah, ya Allah ampuni dosanya. Wa tahhir qalbah, bersihkan hatinya ya Allah. Wa hassin farjah, jaga kemaluannya. Kemudian dalam riwayat disebutkan, falam yakun ba'du dzalikal fata yaltafitu ila syai'. Sejak itu pemuda ini enggak pernah terbetik lagi untuk berbuat kemaksiatan atau perzinahan yang semisalnya. Subhanallah. Jamaah, teman-teman rahimakumullah, camkan sekali lagi, kelapangan dada. Kalau hati yang tulus, yang serius itu, mungkin malu di awal, iya. Ini pemuda malu di awal ketika datang ke Nabi ngaku pengen zina, tapi saya enggak kuat wahai Rasulullah. Iya. Saya pengen nikah tapi tidak punya duit, atau macam-macam lah. Akhirnya boleh nggak kalau zina saja gitu loh, melampiaskan hawa nafsu atau syahwat. Ya, Rasulullah paham, gitu loh, ngerti dengan kondisi demikian. Disuruh dekat tuh pemuda, diajak ngobrol. Bukan dia jijik, kurang ajar, enggak. Karena ini kita manusia teman-teman. Laki-laki perempuan punya syahwat. Ya, bukan untuk di-cut atau dipotong, tapi diajak dibukakan pintu hidayah dulu, diajak berpikir, diajak merenung gitu loh. Maka kata Imam Ibnu Qayyim tadi bahwasanya fasyarhus sadri min a'zami asbabil huda. Kelapangan dada itu sebab terbesar orang bisa dapat hidayah, dapat petunjuk. Ya. Hati yang lapang, tulus gitu loh. Dia tahu salah gitu, tapi ada itikat baiknya, mau berubah, mau jadi lebih baik gitu. Betapa banyak para penuntut ilmu tuh kurang kemampuannya, tapi hatinya tulus, lapang. Saya banyak punya kenal teman-teman yang Masya Allah kemampuannya, Masya Allah maksudnya di bawah rata-rata gitu loh, sampai nggak naik kelas, rosib berkali-kali. Tapi ketulusan dia dalam belajar tuh jatuh bangun lagi gitu loh. Kelapangan dada sangat berpotensi besar seorang bisa dapat ilmu, dapat hidayah, dapat petunjuk, dan sebaliknya sempitnya dada
Seakan nih orang udah ngaji, udah berhijrah, kadang dinasihatin nggak mau denger. Dinasihatin pun nggak mau denger. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka itu kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menukil perkataan Imam Ibnul Qayyim, hati yang tenang, yang lapang, ini sebab terbesar orang bisa dapat petunjuk, dapat hidayah dari Allah, dapat ilmu. Kadang nggak perlu dinasehatin, kesinggung aja sama satu ayat langsung apa? Langsung meleleh, langsung remuk rasanya, ya Allah, gitu loh. Dan ini para salaf kayak gitu loh. Umar bin Khattab ketika nggak sengaja lewat di rumah seorang, terus rumah orang tersebut sedang membaca surah At-Tur sampai ke ayat ke-7, kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzaba rabbika lawaqi'. Langsung jatuh tersungkur Umar. Jatuh tersungkur. Ngapa? Karena sesungguhnya azab Rabbmu itu benar-benar nyata, real. Langsung lemes badan Umar. Allahu Akbar. Sosok yang badannya kuat, kekar, besar, dengar ayat ke-7 surah At-Tur, lemes langsung. Ah, ini hatinya lapang orang kayak gini nih. Kalau kita yang nggak ada lemes-lemesnya, lemes aja dengar ustadz yang ngomong terus sampai selesai pengajian. Nah, teman-teman rahimakumullah, itu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebab terbesar hidayah, ilmu, kelapangan dada dan sebaliknya. Kalau kita susah dinasehatin, dikasih tahu, disinggung dengan ayat Allah, tiap pekan bal tu'thirunal hayatad dunya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tiap pekan diulang-ulang nggak pernah singgung. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairu wa abqa. Tiap pekan kan? Kapan diingatkan? Ah, lupa, baru tanya kapan diingatkan ayat ini? Hari bukan malam Jumat, hari Jumat. Di sholat Jumatnya, di surah Al-A'la. Ya. Nah, ini apa namanya? Perlu kita camkan baik-baik. Makanya kata Ibnu Qayyim tadi, ketika dada itu sempit, nggak lapang, min a'zamin niqam, ini malah petaka yang sangat besar. Waliyadzubillah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Nah, fadhal. Assalamualaikum wa nafa'allahu bi ulumikum. Qala musannif hafizahullah ta'ala, wa la yumkinu nailu hadzal matlab al-'azim illa bil 'inayati bi hadzal din wal qiyam bih. فكلما كان العبد أحرص على استقامته على هذا الدين والتزامه بما جاء فيه كان حظه ونصيبه من شراه الصدر بحسب ذلك. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala bahwa kelapangan dada ini tidak mungkin bisa kita raih. La yumkinu nailu hadzal matlabil azim, kita tidak mungkin bisa meraih kelapangan dada, cita-cita terbesar ini. Ini cita-cita besar ya, teman-teman. Ya, kelapangan dada itu benar-benar anugerah luar biasa, cita-cita besar. Ya, kalau dapat subhanallah. Kecuali dengan apa cara mendapatkannya? Illa bil inayati bihadzal din wal qiyam bih. Dengan memperhatikan agama kita ini, agama Islam, dan wujudkan, realisasikan wal qiyam bih. Laksanakan ajarannya. Perhatikan agama kita, maksudnya di situ yakni mempelajarinya dan laksanakan pelajaran agama tersebut. Teman-teman rahimakumullah, orang kalau sekali lagi pengen dapat ketenangan jiwa, kelapangan dada, kesinggung, diingatkan dengan ayat Allah, tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan agama. Tuntut ilmu agama. Karena kalau cari jalan selain itu, cari kelapangan dada, ketenangan jiwa, tapi bukan dari jalan agama, camkan baik-baik, pasti akan gagal. Kalaupun dapat ketenangan jiwa, kelapangan dada, pasti cuma sebentar saja. Seperti Fata Morgana. Mungkin saking sumpoknya belajar di Al-Aiman, sumpok nggak? Nggak berani. Di mana-mana aja semua ngaku sumpok, hatta yang belajar di Madinah pun sumpok katanya gitu. Waliyadzubillah. Ya. Ini sempit banget dadanya kalau gitu. Hatta di tanah suci pun merasa sumpok gitu loh. Bisa-bisanya. Apa bentuk sumpoknya ada Madinah belajar di Madinah, dikasih Allah rezeki belajar di sana terus merasa sumpok? Dia main PlayStation. Allahu Akbar. Ya iya Ustaz. Iya. Gitu loh. Allah udah kasih rezeki bisa ke kota Madinah, belajar di sana. Ah, bosen nih, boring nih. Ada dapat mukafaah dari kampus,
Belikan PlayStation. Emang ada jual, Ustaz? Ya, mungkin di Madinahnya enggak. Pergi ke Riyadh, ke Jeddah, beli, dapat. Allahu Akbar. Nah, sekali lagi, mungkin main pertama rasa tenang, lepas, healing lah bahasa kita sekarang gitu. Tapi ingat, ini fata morgana, bayangan palsu yang sebentar. Senangnya sebentar dong. Iya. Mereka yang mengejar kebahagiaan ke lapangan dada dengan urusan dunia, dengan banyak-banyaknya harta atau jabatan atau ketenaran, gitu loh. Buat faedah di akun Instagram, Facebook atau segala macam, nggak ada yang like, sedih. Nggak ada yang share, sedih. Nah ini berarti dadanya nggak lapang kalau kayak gini. Tujuannya udah berubah. Maka sekali lagi, kalau kita masih cari dalam hal-hal demikian tadi, bukan dalam hal agama, ini kita akan sempit dada kita, galau dan seterusnya. Maka kata para ulama, ingat, hati itu yang menciptakan Allah, jiwa itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan Allah menciptakan jiwa, menciptakan hati itu adalah untuk apa? Untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk tunduk dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ciptakan jiwa hati kita itu Allah. Dia sang pencipta, sang kreator dari hati kita, jiwa kita. Apa tujuan hati diciptakan? Beribadah kepadanya, menyembah kepadanya, tunduk kepadanya, mencintai kepadanya, rindu kepadanya. Maka kata para ulama, ketika hati diciptakan untuk apa tujuannya disimpangkan, apa yang terjadi? Motor Astrea 110 cc dibawa sawit gitu loh, ngangkut sawit. Nah, kira-kira merana nggak motor Astrea tuh? Motor Astrea itu kan bukan diciptakan untuk ngangkut sawit. Tahu motor Astrea nggak? Antum nih generasi terdahulu nggak tahu motor Astrea? Ini 110 cc. Ya motor sekarang Beat lah, kayak motor saya 110 cc. Dibawa untuk ngangkut sawit yang bertonton. Merana nggak motor tuh? Merana dia. Sedih dia. Sakit dia. Karena motor Beat 110 cc bukan diciptakan untuk ngangkut sawit, tapi untuk ngangkut Fatimah, ngangkut Aisyah, ngangkut Khadijah gitu loh. Kurang satu saat katanya, Ayah Sofia. Nah, 4 langsung diangkut. Tanjal 4, bawa istrinya 44, subhanallah, bawa anak tuh. Nah, jadi hati diciptakan untuk beribadah kepada Allah, mencintai Allah, kenal kepada Allah. Maka ketika hati itu tak mengarah kepada poin tersebut, maka hati tersebut akan galau, gelisah. Kalaupun senang sementara, tidak lama. Senang sementara tidak akan lama. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka itu yang perlu kita camkan, kembali kepada agama kita, karena itulah sumber bagaimana kita berusaha mendapatkan ketenangan hati. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, fakullama kana al-'abdu, ketika hamba tersebut ahrasa 'ala istiqamatihi 'ala hadzal din, senantiasa berkomitmen istiqomah di atas ajaran agamanya, maka yang terjadi adalah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaannya akan semakin besar. Kana hadduhu wa nasibuhu min syirahi sadri bihasabi dzalika. Sesuai kadar seberapa besar dia istiqomah di atas agamanya, sebesar itulah kebahagiaan yang ada pada dirinya. Semakin istiqomah dia di atas agamanya tersebut, kana hadduhu wa nasibuhu min syirahi sadri bihasabi dzalika. Ingat, kebahagiaan kita sesuai seberapa kita istiqomah. Para ulama salaf terdahulu, seperti Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, pernah mengatakan bahwa betapa menyedihkannya seorang meninggal dunia belum merasakan nikmat yang paling nikmat, kelezatan dari kehidupan dunia. Betapa meruginya seorang, kata Ibrahim bin Adham, orang yang meninggal dunia kemudian belum merasakan kelezatan dari kehidupan dunia. Apakah yang dimasukkan oleh para ulama kita ini? Apakah bisa tur ke Amerika, tur ke Eropa? Oh bukan. Kata mereka adalah, emang apa kalau orang meninggal belum merasakan kelezatan dunia itu?
kelezatan di dunia itu adalah tak kala kita cinta, dekat dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bakal merasakan kelezatan yang paling lezat di dunia. Kalau kita hidup di dunia itu bisa cinta, dekat dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Ibrahim bin Adham, sekiranya tips ini diketahui oleh raja dan anak-anaknya raja. Nah, itu dia. Kata Ibrahim bin Adham, ketika ditanya, rugi orang tua meninggal tapi belum merasakan kelezatan yang paling lezat di dunia. Padahal Ibrahim bin Adham ini cacat jemaah. Punya kekurangan fisik. Ya, miskin pula. Sering dicela orang-orang di zamannya. Padahal ulama gitu. Mengatakan, rugi orang meninggal dunia tapi nggak merasakan kelezatan yang paling lezat. Apa dia itu? Kecintaan kepada Allah, kedekatan kepada Allah, rindu kepada Allah. Makanya sekiranya para raja dan anak-anak raja tahu tentang kebahagiaan yang kita rasakan, mereka akan merampas kebahagiaan tersebut walaupun harus pakai pedang. Bahasanya sifat pemerintah atau orang-orang besar kan gitu. Pengen sesuatu pakai kekuatan, pakai power gitu loh. Tapi kebahagiaan ini nggak bisa merampas pakai pedang karena kebahagiaannya di hati, di kelapangan dada tersebut. Dan ungkapan Ibrahim bin Adham ini ketika menyatakan seandainya para raja dan anak-anaknya raja mengetahui kebahagiaan yang kita rasakan, mereka akan rampas apa yang sedang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham. Ketika itu beliau sedang memegang sejumput roti yang sudah keras, yang tidaklah bisa dimakan kecuali harus dicelupkan ke dalam air sungai, baru beliau makan. Roti keras. Jadi di Timur Tengah tuh ada roti keras banget, itu udah kayak batu. Jadi kalau dilemparkan pun tuk, katanya sakit banget. Ya. Saking kerasnya, nggak bisa langsung dimakan gitu. Kita roti-roti di sini. Ini roti di sini lembut-lembut. Roti di Timur Tengah tuh saking kerasnya, kasarnya gandum ya keras gitu loh. Apalagi udah nggak lama dimasak. Saking kerasnya harus dicelupkan ke air sungai dulu, baru dimakan sama Ibrahim bin Adham. Habis makan beliau bahagia, happy. Dan mengatakan seandainya para raja dan anak-anaknya raja mengetahui kebahagiaan yang kita rasakan, mereka akan rampas kebahagiaan ini dari kita. Makan roti keras, celup air sungai. Bahagia ya? Hah? Subhanallah. Ini ulama, begini ulama gitu. Kok bisa itu ya? Hatinya lapang. Ilmu qanaah bermain, ilmu adab makan pakai tangan kanan, baca bismillah, selesai alhamdulillah, ilmu ridho dengan rezeki yang Allah anugerahkan, lapang dada. Gak ada yang merasa keberatan. Tapi sebaliknya betapa banyak kita nih, ada sebagian di pondok pesantren pula, subhanallah. Dapat makan, ya ini lagi katanya. Oh tempe lagi katanya. Oh di Jawa ada oncom lagi, ya Allah. Betapa sempitnya dada kita. Sempit dada kita teman-teman, rahimakumullah. Nah, maka sesuai seberapa istiqomah kita, begitulah kadar kebahagiaan kita. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mukallaf hafizahullah taala qad hada yumkinu an tukhtasara jami'u asbab al-'adiyah fi sadri bi amrayni yatarattabu ahaduhuma 'ala al-akhar. فالأمر الأول أن انشراح الصدر لا ينال إلا بتوفيق الله تعالى وإعانته للعبد. والأمر الثاني أن هذه المنة والحبة من الله سبحانه وتعالى لا تتأتى إلا بطاعته ولزوم شرعه. فهذان الأمران هما جماع هذا الموضوع وأساسه، إذ القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، وهي طوع تدبيره وتسخيره، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كما قال سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فانشراح صدره لا Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, walihada, maka dari sini yumkinu an tukhtasara, kita bisa
ikhtisarkan, kita ringkas di mukaddimah ini semua sebab yang mengantarkan kepada kelapangan dada itu menjadi dua, kata beliau. Dari sini kita bisa ambil sebuah hipotesa, kesimpulan, ringkasan yang mengantarkan kepada kelapangan dada itu ada dua poin besar. Yang pertama, kata beliau, anna insyirah sadri, bahwasanya kelapangan dada tidak mungkin la yunalu illa bi taufiqillahi ta'ala. Tidak mungkin diraih kecuali dengan taufik dari Allah. Kelapangan dada tidak mungkin diraih, didapatkan kecuali dapat dari Allah. Dan wa i'anatihi lil abdi. Dan Allah tolong, Allah bantu hamba tersebut untuk mendapatkan kelapangan dada tadi. Ini yang pertama. Kelapangan dada tidak bisa diraih kecuali dengan taufik dari Allah dan bantuan pertolongan dari Allah. Kemudian yang kedua, bahwasanya anugerah kelapangan dada ini, anna hadhil minnata wal hibata minallahi subhanahu wa ta'ala. Ini anugerah dari Allah. Kelapangan dada ini anugerah dari Allah. Dan tidak akan la tata'atta, tidak akan terwujud kecuali illa bi ta'atihi wa luzumi syar'ihi, kecuali dengan taat kepada Allah, istiqomah, konsisten, melazimkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua perkara ini yang disebutkan tadi, al-amrani huma jima'u hadal mawdu', merupakan pokok dari pembahasan kita ini, pokok dan pondasinya, wa asasuhu. Dan di tangan Allah lah hati sang hamba. Karena idil qulubu biyadillah, hati-hati kita itu berada di tangan Allah, di jari-jari Allah, yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Dan apa yang Allah tetapkan pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dan hati tersebut wahia akan tunduk ta'ut tadbirihi wa taskhirihi, akan tunduk dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Malam yasha' lam yakun. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-125, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan, Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah petunjuk, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Allah bukakan dadanya. Allah lapangkan dadanya untuk menerima petunjuk tersebut, kebaikan tersebut. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki dia tersesat, yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah jadikan dadanya sempit, harajan, dadanya sesak. Contohnya, ka'annama yas'aduhu fis sama, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Dan ini subhanallah, ayat ini sudah berabad-abad lamanya, dan kita tahu bahwa kalau kita tuh makin naik ke atas, oksigen tuh makin menipis. Sebagaimana orang yang biasa mendaki gunung-gunung tinggi kayak Everest itu perlu bawa oksigen. Dan Allah kasih gambaran, sesak karena kurang oksigen itu aja udah sesak gitu loh. Maksudnya nggak enak banget. Gimana lagi orang yang memang jiwanya, dadanya sempit, bukan karena kurang oksigen. Tapi Allah gambarkan bagaimana sempitnya dada orang-orang yang jauh dari petunjuk, jauh dari hidayah ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-22, kata Allah Subhanahu wa taala, maka afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, lalu dia mendapatkan cahaya dari Rabbnya tersebut, Tuhannya tersebut, dengan orang yang di situ enggak beliau lanjutkan ayatnya, tapi lanjutan ayatnya adalah fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah.
dengan orang yang celaka, yang hatinya keras membatu dari mengingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Dan mereka itulah berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, bahwa di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sangat rutin beliau baca, apa doanya? Allah, inni as'aluka, bukan, apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkan, konsistenkan hatiku di atas agamamu. Dan ketika Nabi jelaskan kenapa ini beliau sering baca, karena hati kita itu berada di antara jari jemari Allah, dibolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa jamin kita, teman-teman. Sedangkan Nabi saja merasa seakan dirinya tidak ada yang jamin, padahal beliau dijamin. Tapi beliau tauladan, beliau ajarkan kepada kita untuk senantiasa minta keistiqomahan, minta konsisten kepada Allah. Dan sampai sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala alimus sahabat, ulamanya dari kalangan para sahabat, mendengarkan hadis ini, beliau mengucapkan apa? Mengucapkan firman Allah dalam surah Ali Imran di awal-awal, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami janganlah engkau palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau kasih hidayah kepada kami. Ini Rasul, terus alimnya para sahabat. Nah, kita siapa gitu loh? Seharusnya kita lebih banyak lagi ya muqallibal qulub, lebih banyak lagi Rabbana la tuzigh qulubana. Karena ini sangat berpotensi untuk bahayanya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma qala musannif hafizahullahu ta'ala, fanshirahu sadri la yunalu illa bitaufiqin min Allah wahdah. Lidzalika yanbaghi an yakuna talabuha minhu azza wa jalla wa an tariqi syar'i wa wahyihi. Fayajtahidu al-mu'minu bid-du'a'i wa sidqil iltija'i ila Allah subhanahu wa ta'ala liyashraha sadrahu wa yassira amrahu ويكتبه تعالى في عباده السعداء في الدنيا والآخرة. وبعد ذلك يتبع المؤمن الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ببذل الأسباب المؤدية لتحقيق هذه الغاية الجليلة والمقصد العظيم. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kelapangan dada la yunalu, tidak akan didapatkan, diperoleh kecuali ingat dengan taufik dari Allah semata. Kelapangan dada tidak akan didapatkan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata, wahdah. Lidzalika, maka ingat, camkan, yanbaghi an yakun, harus kita pahami dan kita camkan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelapangan hati dan dada tersebut dengan cara tariqi syar'ihi wahihi, dengan cara meminta, memohon kepada Allah bersungguh-sungguh. Fayajtahidul mu'minu bidu'ai wa sidqil iltija'i ila Allah Subhanahu wa taala, minta, mohon serius, jujur, ya, agar Allah lapangkan dada kita, liyashraha sadrahu wa yuyassira amrahu, agar Allah mudahkan urusannya, lapangkan dadanya, dan Allah catat kita, wa yaktubahu ta'ala fi ibadihi su'ada, agar semoga Allah masukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Artinya kita semoga termasuk dari golongan sebagaimana golongan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, jalan orang-orang bahagia, orang-orang yang mempunyai kelapangan dada yang sangat luar biasa. Maka kita memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, jujur, ya. Dan sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah riwayat, intasduqillah yasduqka, kalau engkau jujur karena Allah, Allah akan wujudkan, Allah akan kasih.
Tidak mungkin tidak Allah kasih. Tapi kalau kita tidak pernah jujur, nggak pernah serius, Allah tidak bakal kasih. Maka kita minta kepada Allah agar Allah masukkan, catat kita sebagai hamba-hambanya yang bahagia di dunia dan di akhirat. Wa ba'da dzalika yutbi'ul mu'minu du'a wal tija ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu, setelah berdoa, pasrah, bergantung, bersandar kepada Allah, maka seorang yang beriman berusaha bibadlil asbabil muayyadati, berjuang mengerahkan segala sebab-sebab yang bisa mewujudkan litahqiqi hadhil ghayah, mewujudkan bagaimana dada itu lapang. Jadi udah berdoa, bersandar sama Allah, mohon sama Allah untuk kelapangan dada, kelapangan jiwa, terus dia berusaha sekuat mungkin untuk bagaimana dia bisa mewujudkan dengan sebab-sebab yang tinggi, yang mulia tersebut untuk mendapatkan kelapangan dada. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma qala muslim hafizahullahu ta'ala faqad zakarana al-allamatu Ibnu al-Qayyim rahimahullah anna halal 'abdi fil qabri ka halil qalbi fi sadri na'iman wa 'adzaban wa sijnan wa intilaqan. فإن كان صدره ضيقا حرجا بهذا الدين وشرعه كان قبره عليه ضيقا وإن كان صدره منشرحا لهذا الدين وقلبه مقبلا عليه كان قبره موسعا عليه وكان فيه طرير العين سعيدا ولانشراح الصدر علامة بينة ودلالة واضحة تظهر على المؤمن فيحمد بها العاقبة في الدنيا والآخرة. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala kembali mengingatkan kepada kita. Ini Masya Allah baru mukaddimahnya udah kayak gini. Ya, beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya kelapangan dada, jiwa yang lapang, dengan menukilkan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seorang ulama yang juga dikenal ahli medis, ahli tazkiyatun nufus pula, tercerminkan dari kitab-kitab beliau, metode beliau dalam mengajarkan, mendakwakan pensucian jiwa itu benar-benar komplit, baik dalam masalah akidah, manhaj dan seterusnya. Nah, bahwasanya beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan menyampaikan sebuah perkataan yang patut dicatat dengan tinta emas. Kata beliau, anna halal abdi fil qabri kahalil qalbi fi sadri na'iman wa adaban. Keadaan seorang hamba nanti di kuburnya itu sama seperti keadaan hatinya pada saat dia hidup di dunia, pada saat ini. Sekarang hati kita kalau lapang, insya Allah di alam kubur kita juga lapang. Kalau keadaan kita di dunia hatinya sempit, waliyadzubillah, di alam kubur kita juga akan sempit. Na'iman wa adaban, dapat nikmat atau dapat azab kubur, waliyadzubillah. Tergantung betapa lapangnya dada kita sekarang hidup di dunia. Wasijnan wantilaqan, apakah masuk terpenjarakan atau bebas? Ya, ini perkataan Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang patut kita camkan bersama-sama. Kita ngomong masalah hati yang lapang ini bukan untuk nyaman hidup di dunia, teman-teman. Paling enggak habis kita hidup di dunia ini kita punya perjalanan, awal perjalanan akhirat. Apa dia? Alam kubur. Ya, alam kubur. Dan ini yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu kalau ngelihat kuburan tuh ngapain beliau? Apa main kelayang? Itu kita main kelayang di kuburan. Subhanallah. Pernah ada lihat orang main kelayang di kuburan? Ya. Main kelayang di kuburan. Subhanallah. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu kalau melihat kuburan beliau nangis, mengucurkan air mata sampai membasahi janggutnya, sebagian riwayat sampai membasahi tanah yang ada di sekitar beliau. Ya.
Jadi kalau para salaf tuh nangis dan nanggung-nanggung, basahin janggut, basahin baju, basahin tanah. Nah kita ini setetes pun rasa tak pernah gitu loh. Setetes pun rasa tak pernah. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala ketika demikian kondisinya, karena sifatnya para sahabat ini luar biasa, dada yang lapang, karena beliau juga yang seperti Utsman bin Affan yang pernah mengatakan lau taharat qulubuna, kalau dada kita itu, hati kita itu bersih, hati kita itu suci, lapang. Apa lanjutan kalimat beliau? Masyabi'na min kalamillah. Kita tidak akan pernah kenyang dari firman Allah. Selalu diulang-ulang. Itu kayak Umar kan tadi. Ya, semalaman beliau tuh lemes dengarkan surah At-Tur ayat ke-7 tersebut. Inna adzaba rabbika lawaqi. Diulang-ulang sama beliau. Sedih beliau sampai beliau hilang kesadaran. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala salah satu orang yang luar biasa pula yang kalau ke kuburan beliau nangis, mengucurkan air mata sampai membasahi janggutnya, sebagai riwayat sampai tanah di dekat beliau. Dan akhirnya ada orang bertanya, ya, kenapa wahai Utsman, kadang engkau tuh diingatkan surga, diingatkan neraka, engkau tidak nangis? Karena sebagian orang memang kadang kalau ingat surga neraka tuh nangis gitu loh, takut. Ya. Wala tabki wa tabki min hadza. Engkau enggak nangis urusan surga neraka, tapi urusan kuburan nangis gitu loh. Maka Utsman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya alam kubur itu adalah perjalanan awal kehidupan akhirat. Barang siapa yang selamat, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar. Dia akan mudah setelahnya. Tapi kalau dia belum selamat, illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Maka setelahnya akan lebih susah lagi. Allahu akbar. Utsman sama manusia yang sudah reservasi surga. Ketika beliau menginfakkan miliaran rupiah bahasa kita sekarang untuk di perang Tabuk, yang membeli sumur rumah dari orang Yahudi untuk digratiskan kepada kaum muslimin. Orang ini jamaah rahimakumullah, itu ngelihat kuburan nangis, terus takut hidupnya setelah di alam kubur kok tidak selamat. Subhanallah. Maka perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, anna halal abdi fil qabri ka halal qalbi fi sadri na'iman wa adzaban wa sijnan wa intilaqan. Keadaan seorang hamba nanti di kuburnya sebagaimana keadaan hatinya, dadanya pada saat ini. Apakah mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur? Apakah lapang atau terpenjara, sempit dengan kuburan tersebut? Walaupun dalam riwayat-riwayat Nabi SAW bahwa setiap kita itu akan merasakan sempitnya alam kubur untuk pertama kalinya. Sampai dalam sebuah riwayat sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala an, yang pemakamannya dihadiri ribuan malaikat sampai membuat arsy Allah bergetar, itu juga merasakan sempitnya alam kubur. Tetapi setelah itu baru dilapangkan. Nah, tapi sekali lagi ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah berkaitan dengan hati kita pada saat ini, apakah lapang atau sempit. Maka apabila hati itu sempit, fa in kana sadruhu dayyiqan harajan bihadzal din, kalau hati itu sempit terhadap agama ini, terhadap syariat Allah, wa syara'ihi kana qabruhu alaihi dayyiqan, maka kuburnya nanti akan sempit. Dan apabila hatinya lapang, wa in kana sadruhu munsyarihan li hadzal din, apabila hatinya lapang untuk agama ini, terima apapun datang dari syariat agama dengan lapang dada, dengan legowo, dengan apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka kuburannya kelak insyaallah Allah akan luaskan, Allah akan lapangkan. Dan lapangnya dada, kata Syekh Abdul Razak di sini,
itu juga memiliki alamat, tanda-tanda, bayyinatun yang sangat jelas, tanda-tanda yang sangat jelas, wadilalatun wadihatun, dan bukti-bukti yang sangat nyata yang nampak pada tadhharu 'alal mu'min, pada diri seorang yang beriman tersebut. Yang ini fayahmadu bihal 'aqibata fid dunya wal akhirah, akan menjadi ending yang baik, happy ending bagi orang beriman tersebut di dunia maupun di akhirat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma qala musannif hafizahullah ta'ala wa tatakhallasu bil jumlati fi umurin thalathatin. Al-awwal an yuqbila 'ala daril khulud wal baqa', wa thani an yatajafa 'an dariz zawali wal fana', wa thalithu an yasta'idda lil mauti wa ma ba'dahu. فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة في قلب العبد فهي دليل على انشراح صدره وطمأنينة قلبه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وعلامة هذا انشراح الصدر لمنازل الإيمان، وانفساحه وطمأنينة القلب لأمر الله، والإنابة إلى ذكر الله، ومحبته والفرح بلقائه، والتجافي عن دار الغرور كما في الأثر المشهور: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قيل: وما علامة ذلك؟ قال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. وأما إذا طغت على القلب أمور واهتمامات أخرى ضاق صدره بحسب انشغاله بهذه الأمور. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bahwa apabila kita tatalakhasu bil jumlati fi umurin thalathah, bi umurin thalathatin, jika diringkas tanda orang-orang tadi yang bahagia itu, yang memiliki kelapangan dada dan insya Allah kelapangan di alam barzakhnya, di alam kuburnya. Yang pertama, ciri-ciri mereka adalah an yuqbila ala daril khuludi wal baqa'i. Mereka senantiasa menjadikan orientasi kehidupannya itu adalah akhirat, kehidupan yang abadi. Ciri-ciri orang yang alamat tanda-tanda tadi yang kita sebutkan sebelumnya, yang pertama adalah orientasinya hanya kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi, ya, nggak ada yang lain. Dia selalu jadi patokannya, parameternya adalah kehidupan akhirat, kehidupan akhirat. Kenapa teman-teman sekalian? Orang yang orientasinya akhirat itu dadanya akan lapang. Karena kata para ulama, mereka selalu mengharapkan balasan di kehidupan nanti, bukan sekarang. Ketika mereka beramal, mereka capek-capek beramal, susah payah, mereka bukan mengharapkan makhluk, tapi mereka mengharapkan apa yang ada di kehidupan akhirat. Dan mereka tidak mengharapkan apa-apa bagian dari dunia, karena Nabi SAW pernah bersabda, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainai. Allah akan susahkan urusan-urusannya, jadikan dia selalu fakir terus di hadapan matanya. Walam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu, dan tidaklah yang datang dari dunia kecuali apa yang telah ditetapkan bagi dia. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, dan barang siapa yang orientasinya akhirat, jama'allahu amrahu, Allah akan kumpulkan urusannya, mudahkan, kasih jalan, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan hatinya itu senantiasa cukup, kaya, wa atathud dunya wa hiya raghimatun, dan kalaupun dunia datang kepadanya, dunia datang dalam keadaan hina, dia enggak butuh. Maka ciri-ciri mereka yang pertama apa tadi? Mereka orientasinya adalah akhirat. Kemudian yang kedua, an yatajafa fi andariz zawali wal fana. Mereka yatajafa, menjauh dari kehidupan dunia yang dia tahu akan fana, akan hilang,
andaril zawali wal fana, dari dunia yang akan hilang, dunia yang fana. Yang dimaksudkan menjauh di sini bukan artinya tidak kerja, nggak cari dunia, bukan. Tapi dia cari sesuai dengan batas kebutuhan hidupnya. Ya, karena Allah perintahkan sendiri untuk kita bekerja, cari rezeki, ya, tapi bukan untuk menjadikan yang utama. Jadi ciri mereka adalah menjauh dari dunia karena dia tahu ini akan hilang dan sementara. Kemudian yang ketiga, an yasta'idda lil mauti wa ma ba'dahu. Mereka, ciri-ciri yang ketiganya adalah selalu bersiap untuk menghadapi kematian dan kehidupan setelah kematian. Ini ciri-ciri orang yang memiliki kelapangan dada. Mereka bersiap, membuat persiapan untuk kematiannya dan kehidupan setelah kematian. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang mukmin yang akyas. Apa akyas? Cerdas. Apa kata Nabi SAW? Aktsaruhum lil mauti dzikron. Mereka yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Bukan hanya banyak ingat. Kita nih kalau banyak ingat banyak teman-teman. Dengar orang meninggal, itu meninggal, ini meninggal, kan banyak zaman sekarang. Di antara tanda kiamat juga kata Nabi SAW kan banyak orang meninggal. Tiap hari dengar kabar fulan meninggal. Siapa kadang nggak ada kita kenapa meninggal dan seterusnya. Ya. Tapi bukan hanya ingat. Kalau ingat ya banyak. Orang takziah itu juga ramai orang-orang takziah. Tapi banyak-banyaknya orang takziah itu apakah dia masuk ke lanjutan hadis tersebut wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dia persiapkan diri untuk kayak gitu. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala tak kalah pulang dari takziah, balik ke rumah beliau, terus keluarganya bilang, ini makanan sudah dihidangkan, yuk makan Hasan gitu loh. Terus apa kata Hasan Al-Basri? Silakan kalian makan sama makanan kalian, saya lagi fokus sibuk mempersiapkan diri saya dengan apa yang baru saya lihat. Subhanallah. Balik lagi para ulama kita. Persiapan mereka itu benar-benar semaksimal mungkin, sematang mungkin. Ulaikal akyas kata Nabi. Ini mereka orang-orang cerdas. Gitu loh. Karena bukan hanya ingat, kalau ingat banyak ingat. Mati loh mati. Oh itu ada orang mati, orang meninggal gitu. Tapi tidak semuanya mempersiapkan kematian tersebut dengan sebaik-baiknya. Menyambut kematian tersebut. Kita kan kalau pasang ahlan wa sahlan welcome itu kan paling di keset kaki gitu ya. Di gapura, di gang, selamat datang, di gang Al-Aiman, kamar mandi, keset rumah welcome, selamat datang, ahlan wa sahlan gitu kan. Nah, pernah enggak pasang ahlan wa sahlan al-maut gitu kan? Enggak ada siap dibilang siap mau mati gitu loh. Ya maka ya hanya orang cerdas yang mempersiapkan untuk menghadapi kematiannya tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, fa idza wujidat, dan tiga hal tersebut jika didapatkan pada seorang hamba, tiga poin tadi apabila ada pada diri seorang hamba, maka ini menjadi tanda, menjadi alamat, menjadi dalil fi qalbil abdi fahiya dalilun al syirahi sadrihi, bahwasanya hatinya tenang, hatinya lapang, hatinya tumaknina. Ya. Kalau tiga tanda hal tadi ada pada diri seorang hamba, ini tanda hatinya lapang, dadanya tenang. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Al-Alamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan wa alamatu hadza, dan alamat dari ini semua adalah ketika insyirahu sadri limanazilil iman, dadanya lapang untuk menerima dari kedudukan-kedudukan iman. Dadanya lapang untuk menerima dari poin-poin pos-pos keimanan. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, takdirnya, dan seterusnya. Luas hatinya, tenang untuk menerima keputusan-keputusan Allah. Ya. Hatinya luas, hatinya lapang, hatinya tenang untuk menerima keputusan-keputusan Allah.
Dan hatinya wal inabatu ila dzikrillah, kembali taubat kepada Allah, berzikir mengingat kepada Allah. Wa mahabbatuhu wal farahu bi liqa'ihi, dan hatinya itu cinta, rindu, gembira nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata Ibnu Qayyim, wa tajafa 'anid daril ghurur, dia selalu menjauhi tempat tinggal yang penuh dengan tipuan. Ya. Dunia penuh dengan tipuan, dunia penuh dengan sandiwara. Hati-hati, penuh banget. Dan kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sebagaimana ya dalam sebuah riwayat yang disebutkan, kama fil athar al-masyhur, idza dakhala an-nurul qalba, jika cahaya masuk ke dalam hati, maka cahaya tersebut akan fasaha wan syaraha, akan meluas menjadi lapang. Dan apabila dikatakan waqila ma'alamatu dzalika, dikatakan apa alamat atau tandanya, maka jawabannya kata beliau dari asar yang masyhur tersebut di kalangan para ahli ilmu, at-tajafi 'anid daril ghurur, ketika dia menjauh dari terlalu sibuk terhadap dunia, dan kembali wal inabatu ila daril khulud, senantiasa kembali fokus kepada kehidupan akhirat yang kekal, dan selalu isti'dadu lil mauti qabla nuzuli, mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian tersebut. Wa amma idza, dan jika kata Ibnu Qayyim, taghat ala qalbi umurun wa ihtimamatun ukhra, dan jika menyerang hati berbagai hal dan fokus atau perhatian-perhatian lain dari urusan-urusan dunia yang akhirnya dhaqa sadruhu bihasabin syighalihi bihadhil umur, yang dadanya akan sempit sesuai dengan betapa sibuknya dia dari hal-hal yang disebutkan tadi. Maksudnya ketika kesibukan dunia itu menyerang hatinya, perhatiannya terfokus kepada kesibukan dunia, sempit dadanya gara-gara kesibukan tersebut. Dan ini sebagaimana kisah katibnya Nabi atau sekretarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu siapa namanya? Siapa? Sekretarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Hanzalah radhiyallahu taala anhu, yang suatu hari bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar salam, nanya, "Gimana kabarmu?" Apa kata Hanzalah? Nafaqa Hanzalah. Hanzalah udah munafik. Subhanallah, kata Abu Bakar. Kok bisa engkau katakan engkau udah munafik? Langsung kata Hanzalah apa? Gimana enggak munafik kita, katanya. Kita itu kalau duduk di majelis Rasul ingat sama akhirat, berharap surga, takut neraka. Tapi kalau udah pulang ke rumah, aktivitas sehari-hari, ketemu keluarga, kerja, lupa gitu. Langsung apa kata Abu Bakar? Iya juga, kata Abu Bakar. Kayaknya saya demikian. Bayangkan Abu Bakar juga mengklaim bahwasanya, kayaknya saya munafik juga nih kalau ini nih. Gitu loh. Akhirnya dua sahabat yang mulia ini datang sama-sama ke Nabi, menyampaikan apa yang mereka risaukan tersebut. Bayangkan sekelas Hanzalah, sekelas Abu Bakar. Tahu dunia akhirnya itu kadang membuat apa? Menyerang kepada hati kita. Tersibukkan, kadang lupa. Tapi Nabi kasih jalan tengah. Bahwasanya apa yang kalian risaukan itu sunnatullah. Gak mungkin kalian hidup itu seakan harus selalu ingatnya akhirat, lupa pada dunia kalian. Gak boleh, lalai itu namanya. Artinya bahkan akan banyak hak-hak yang tidak tertunaikan. Hak pasangan, hak anak, hak keluarga, hak kerja, hak badan. Sebagaimana kisah siapa? Sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Saking fokusnya ibadah, puasa, qiyamul lail, istri tak pernah dijamah, tak pernah perhatian kepada anak, sampai bersosial pun enggak. Akhirnya datanglah sahabat siapa? Salman Al-Farisi, gitu kan, nasihatin, yang ingetinnya gitu. Nah itu, jadi sunnatullah kehidupan kita, memang ada bagian kita dari dunia, tapi jangan sampai tersibukkan. Dan kalau kita pun terlalaikan, ingat, sadar-sadar dikit, jangan kalap gitu ya terhadap hal-hal tersebut. Nah, Assalamualaikum wa nafa'allahu bi ulumikum.
المقصود وهو ذكر 10 أسباب ينال بها انشراح الصدر تعتبر هي الأجمع في نيل تحسين هذه الغاية الحميدة وهي مخلصة ومستفادة من فصل عظيم أخذه الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. وبالله وحده التوفيق ومنه يستمد العون ويستمنح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nah, ini akhir dari muqaddimah beliau hafizahullah taala, dan setelah menjelaskan ba'da hadzal bayan, setelah menjelaskan betapa li ahammiyati hadzal mawdu', pentingnya materi kita ini, pembahasan kita ini, dan betapa wasyiddati hajan nas ilaih, betapa kita ini butuh sekali permasalahan atau materi judul kita ini. Maka setelah ini kita akan jelaskan, kata beliau, penjelasan apa yang dimaksudkan dari 10 sebab agar bisa dada kita itu lapang. Zikru, ya, menyebutkan dari 10 sebab, asyratu asbabin, 10 sebab yang bisa seorang mendapatkan kelapangan insyirahus sadar, kelapangan dada, kelapangan jiwa. Dan ini juga beliau sampaikan 10 poin ini itu beliau rangkum, beliau wahya mulakhasatun mustafadatun min faslin azimin aqadahu al-imam Ibnu Qayyim fi kitabih Zadul Ma'ad. Ini beliau nukil, beliau rangkum dari kitabnya Imam Ibnu Qayyim, beliau ringkas dari bagian kitab Zadul Ma'ad tentang asbabu syarhus sudur, yakni sebab-sebab kelapangan dada dan bagaimana cara wuhsuliha 'alal kamali lahu sallallahu alaihi wasallam. Sebab-sebab apa mendapatkannya dengan cara yang sempurna. Nah, hanya kepada Allah, kata beliau, wabillahi wahdahu taufik, hanya kepada Allah taufik, kita meminta kepadanya pertolongan, terutama dalam memulai dari pembahasan kita ini. Dan semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruhnya. Demikian, kita istirahat break sebentar. Berapa menit? 10 menit? 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.